Oke, berikutnya kita akan coba membahas sedikit tentang cahaya. Jadi ini sebenarnya bahasan yang mostly adanya di pelajaran elektromagnetik, tapi kita coba bahas sekilas aja di sini. Jadi sebenarnya cahaya itu apa, gitu ya, dan bagaimana dia bergerak. Nah, kita ketahui bersama bahwa di dalam medan elektromagnetik ya, persamaan untuk medan listrik E dan medan magnet B ya dalam vakum, dalam ruang hampa itu kan ya, itu bentuknya seperti ini. Jadi ini kalau misalnya kita punya frame Z, X, Y, dan kemudian medan listriknya bergerak ke arah Y, kemudian medan magnetnya bergerak ke arah Z ya, mereka saling tegak lurus. Nah di sini persamaan gerak mereka memenuhi persamaan ini. Maksudnya persamaan gerak mereka seperti ini ya. Jadi X kuadrat epsilon 0 mu 0 berat E per D T kuadrat. Sementara untuk medan magnetnya dx kuadrat minus ini bz, ini z ya, bagi. Nah, solusi dari persamaan ini adalah gelombang. Nah, ini adalah persamaan gelombang. Basically ini wave equation. Jadi solusinya itu adalah gelombang sinusoidal yang ya kan, gerakan medan listriknya merupakan E0 ya kali cos Kx minus omega t. Sementara untuk medan magnetnya sendiri 0 kali cosinus X omega t ya. Nah, di sini mereka itu bergerak dengan suatu kecepatan ya. Kecepatannya itu adalah frekuensi kali panjang gelombang atau omega dibagi dengan K, yang nilainya ini sama dengan 1 dibagi epsilon 0 mu 0 ya, permittivity dan permeability-nya di ruang hampa, ruang vakum. Nah, ini itulah kecepatannya yang nilainya itu orang mencari tahu nilainya berapa gitu kan. Nah, sebenarnya mereka bisa mencari tahu nilainya berapa karena kita tahu dalam elektromagnetik itu kan untuk partikel bermuatan yang bergerak dalam medan magnet, persamaan gayanya itu sama dengan muatan kali medan listrik E tambah dikali dengan V kali B ya. Ini untuk partikel bermuatan dalam medan elektromagnetik. Gaya antara dua partikel yang bermuatan itu sama dengan 1/4 pi epsilon 0 kali muatan pertama, muatan kedua dibagi R square. Sementara gaya antara dua arus, jadi dua kabel gitu ya, wire, itu bisa dihitung sebagai mu 0 dibagi 2pi kali arus pertama, arus kedua dibagi dengan R kali L gitu ya. Nah, dari mengukur
gaya di antara dua arus ini, kemudian dapat mu0 dan n0-nya, mereka dapatkan kecepatan cahaya itu mendekati kira-kira 3 kali 10 pangkat 8 meter per second, which is sangat-sangat cepat gitu ya. Jadi inilah cahaya, dan inilah juga kecepatannya gitu kan. Nah, di sini ada hal menarik sebenarnya yang bisa kita lihat, bahwa kalau misalnya kita memiliki suatu fungsi ya, fungsinya katakan ini fungsi apapun yang bisa dituliskan dalam bentuk x minus c kali t gitu ya, fungsinya. Nah, fungsinya bisa gimana pun, tapi dia punya variabel x minus c kali t. Nah, kita bisa buktikan bahwa fungsi ini, apapun fungsinya, adalah solusi dari persamaan gelombang tadi. Ya. Dari ini. T kuadrat sama dengan 0 gitu ya. Dengan ini f0 nya ini arbitrary function. Nah, di sini memang kalau kita lihat misalnya pada saat t sama dengan 0 gitu ya, dan di sini x, ini kan fungsi kita lah, gimana pun bentuknya, sama dengan c. Pada saat t sama dengan 1, karena tadi kita lihat x, rumusnya x minus c kali t, artinya pada saat t sama dengan 1, si x nya itu sudah nilainya punya nilai baru yang merupakan minus c dari nilai sebelumnya, gitu kan. Artinya dia mundur, berkurang ya. Jadi kalau fungsinya kayak gini, maka pada t1 x itu kurang dari c, t2 x itu kurang dari 2c. Jadi mundur di sini dia, di t sama 1, c-nya di sini ya, gitu. Jadi kita bisa tuliskan bahwa delta x ya itu sama dengan delta x sama dengan c kali delta t. Jadi delta x per delta t itu adalah c. Minus c. Maaf. Karena ini kan, karena delta x-nya itu sendiri kan sama dengan minus c kali delta t ya. Artinya di sini delta x per delta t sama dengan minus c. Oke. Konsekuensi dari yang ini ya. Jadi x yang baru adalah c kali delta t. Mungkin kalau teman-teman bingung, sebenarnya cukup dibikin gini aja sih. Kalau fungsinya seperti ini ya. Jadi kan kalau misalnya kita punya x0, kemudian kita bikin x pada waktu ke 0, ini x pada waktu t sama dengan 1 adalah x0 ini aja ya, minus c kali t ya, t nya sama 1. Jadi kalau kita kurangin, nanti kita akan dapetin bahwa delta x nya delta x nya ini sama dengan minus c kali delta t ya. Oke, dia mundur gitu ya. Oke. Nah, untuk membuktikannya yang tadi, bahwa ini selalu merupakan solusi dari ini, ada catatannya sebenarnya. Jadi asalkan si f-nya ini itu selain dia bisa dituliskan x minus ct, dia juga harus bisa diturunkan ya.
Jadi kalau dia tidak differentiable ya nggak bisa juga gitu. Nah, sekarang jadi jawabannya ya, proof lah ya, proofnya. Oke, pertama yang dari rumus awalnya kita bilang dia F0 X minus CT. Nah, kita definisikan dulu U, kita definisikan sebagai X minus CT, sehingga F yang merupakan fungsi U, di mana U adalah fungsi XD ya, per do X ini pakai chain rule, do F per do U per do X, kayak gini. Atau kalau misalnya nanti diturunkan 2 kali, do kuadrat F dibagi do X kuadrat, diturunkan maksudnya, bukan dibagi, diturunkan terhadap X diturunkan terhadap X 2 kali, ya ini per do X dari yang di atas ini ya, atau saat kita tuliskan F diturunkan 2 kali terhadap U dikali dengan ini kuadrat ya, kalikan. Nah, gitu. Nah, du per dx itu kan ini. Nah, du per dx itu adalah 1 ya. Jadi ini sebenarnya 1. Ada lagi nggak yang bisa kita sederhanain? Nggak ada ya? Oke. Nah, hal yang sama tadi kita bisa lakukan juga untuk turunan terhadap waktu. Jadi kalau turunan terhadap waktu, ini kan kita turunkan terhadap waktu ya. Gitu ya. Nah, ini hasilnya juga sama. Mirip lah maksudnya, bahwa kuadrat F kuadrat ini kali U per do T sekarang tambah F per U kali do kuadrat U diturunkan terhadap waktu. Nah, oh ya, ini bisa kita bikin juga. Jadi kalau du per dx nya 1 berarti d kuadrat U per dx kuadrat itu 0 ya kan? Jadi ini 1, ini 0. Artinya do kuadrat F turunan 2 kali terhadap X itu hanya menghasilkan 1 ini aja, do kuadrat F per do U kuadrat. Tuh ya kan, ini 1, ini 0. Sama juga untuk yang T. Kalau kita lihat di sini kan ada du per dt, ada d kuadrat dt kuadrat. Nah, berhubung persamaannya kayak gini, du per dt itu adalah minus c ya. Du per dt itu adalah minus c, dan d kuadrat turunan keduanya adalah juga 0 ya kan. Jadi kalau kita lihat di sini hasilnya ya, kan kita mau masukin kembali ke persamaan yang mana tadi, saya tulis lagi deh ya, ini ya, do kuadrat do x kuadrat minus, jadi kita masukin ke sini
nggak hafal, 1 per C kuadrat. Do kuadrat F dt kuadrat. Ya. Kita masukin ke sini. Untuk do kuadrat F per X kuadrat yang tersisa hanya segini doang. Do kuadrat F per do U kuadrat. Ya kan? Sementara untuk do kuadrat F per dt kuadrat yang tersisa ini kan adalah do dt ini minus C. Jadi ini sama dengan C kuadrat. Do kuadrat dt kuadrat ini 0, ya kan? Artinya di sini yang tersisa itu cuma tinggal minus 1 per C kuadrat kali C kuadrat kali do kuadrat F per, which is kalau ini kita bawa keluar, kita bisa tuliskan ya, 1 minus 1 per C kuadrat. C kuadrat ini sama dengan 1 kurang 1 ini selalu dalam kurungan ini selalu 0. Ya, artinya terbukti bahwa solusi dari persamaan apapun, fungsi apapun dengan bentuk seperti ini, asalkan dia bisa diturunkan, akan selalu menghasilkan, dia adalah selalu solusi dari si persamaan ini sama dengan 0, gitu ya. Oke, sampai situ dulu. Thank you.